guru itu sudah SKTP, kok ya dimutasi di tengah semester. Lah sing salah sapa? Wong gurune lho gak salah. Kan begitu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat lahir batin, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari musibah COVID-19. Amin. Dan salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat kepo sekalian, seperti sahabat kepo lihat ya, ini saya bersama teman-teman dari berbagai daerah nih, ya. Ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Batu, ada yang dari Pasuruan, ya, dari Pasuruan. Nah ini kita sekarang berkumpul nih di kamar yang sempit nih, ya di maklum nih di ruangan hotel ya. Jadi karena kalau ngambil di luar gelap, ya maklum peralatannya belum bisa canggih, Raffi Ahmad. Jadi ya ini apa adanya. Nah, tapi yang penting bukan masalah sempit ruangannya, bukan masalah bagus atau tidak ya, tapi yang kita utamakan di sini adalah kita saling berbagi ya. Karena dengan berbagi mudah-mudahan segala permasalahan bisa teratasi. Ya, mudah-mudahan sebegitu. Nah, ini teman-teman ini ya, mungkin sahabat kepo ada yang sudah kenal, ada yang baru kenal ya. Makanya ini akan saya coba kenalkan satu-satu karena saya juga nggak hafal semua ini. Ya, yang di sebelah sini ya, nih sahabat yang pakai baju merah. Ini dari Probolinggo ya. Ini Mas Agus Dwi ya, dari Probolinggo, dari SMA mana Mas Agus? SMK mana Mas Agus? SMK Ahmad Yani. SMA Ahmad Yani Probolinggo. SMK cuma ada satu-satunya. SMK ya, bukan SMK Ahmad Yani. Ini yang kedua nih Mas Agus juga. Yang kalau ini Mas Agus Dwi, yang ini Mas Agus Eko Riyadi. Riyadi itu kalau nggak selamat ya? Riyadi itu hari raya. Oh, hari raya. Jadi dia lahirnya di hari raya. Riyadin. Ya, Mas Eko Riyadi ini. Kalau Mas Eko Riyadi ini sebelumnya juga saya udah kenal sebenarnya. Dari tahun 2014 mungkin ya. Iya, betul. Ya, 2014-an itu udah kenal. Sering ketemu juga. Karena sering juga maksa datang ke G16 ya, di Jakarta. Ya, yang ini berikutnya, ini sahabat, ini adalah Mas Danang. Saya nggak tahu panjangannya Mas Danang apa. Ya, Danang Wicak. Danang Wicaksono. Wicaksono. Iya. Ini operator tunjangan juga dari awal ya. Enggak. Dari kapan? Dari tahun 2015 saya. Tahun 2015 ya, sejak Dikmen masuk ya. Iya. Tapi ini pegang tunjangan Dikdas karena dari dari Dinas Pendidikan lupa sih, Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Pasuruan ada kotanya juga? Ada. Oh, ada. Ada kotanya. Nggak hafal saya satu-satunya. Ya, kebanyakan ya. Ada. Nah, jadi dari Kabupaten Pasuruan. Ya, operator tunjangan ya. Jadi yang dari Pasuruan kalau bingung siapa operator tunjangannya, ini dia. Ya, tapi yakin udah tahu punya semua lah ya. Nah, kalau Bapak dari Pasuruan juga. Iya. Sekarang bagian megang Dapodik atau di mana? Di data GTK. Di data GTK. Ya, Namanya Pak. Kalau saya ini baru ini. Kalau ini baru saya baru ketemu di sini ya. Apa? Nama Fajarianto. Fajarianto. Pegang data khusus GTK-nya. Ya. Oke, ini Pak Fajarianto sama nih dari Dinas Pasuruan juga. Ya, dari Dinas Pasuruan juga. Dan Bapak, ini sama nih, ini baru ketemu juga saya di sini nih. Iya. Mas Rizky nih. Mas Rizky. Sim Atun. Dari Sim Antun. Iya. Wah, berarti aneka tunjangan ini. Betul. Iya. Nah, kalau dulu aneka tunjangan itu banyak. Namanya juga aneka tunjangan. Iya, ada tunjangan khusus, tunjangan kualifikasi akademik, tunjangan fungsional. Terus tunjangan, pokoknya segala tunjangan itu diantun masuknya. Tapi sekarang mungkin cuma tinggal khusus. tunjangan khusus. Masih ada Pasuruan yang khusus. Tapi khusus nggak ada Pasuruan. Nggak ada ya. Insentif Juga ya. hilang sudah. Jadi insentif juga kita lihat di akhir semester, biasanya di akhir tahun ya. Iya. Biasanya kita lihat di akhir tahun ada atau tidaknya ya. Dan itu kebijakan di sini. Karena memang tunjangan fungsional harusnya sudah tidak ada lagi sejak tahun 2015. Ya. Nah, ini Mas ini dari Batu.
Nah, tapi namanya siapa, Mas? Rizky. Rizky. Nah, ini orang tidak pernah miskin. Iya. Nah, rizkinya ada terus, Iya, ya kan? rizkinya. Rizkinya ada terus. Rizky saya harian. Iya, rizkinya harian. Iya. Nah, ada toknya juga. Iya. Iya. Jadi rizkinya cuma harian tok. Jadi setiap hari ada. Iya, dari mana? Dari Ini? SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Tiga Batu. Nah, setengah 3 Batu ya. Karena mungkin SMA Muhammadiyahnya banyak di sini ya. Enggak, cuma satu. Cuma satu, tapi Iya. kenapa namanya SMA 3 Muhammadiyah? Itu ceritanya panjang. Oh iya, iya. Masa ceritain. Nah, nanti kalau kita di sini kita nggak punya cerita yang lain. Iya, Benar-benar. Oke, sekarang mungkin ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai, ya bercerita pengalaman-pengalaman lah ya, pengalaman-pengalaman. Ini ada beberapa operator sekolah, ya multinasional, ada operator sekolah yang memang cuma di sekolah, nah ada juga operator tunjangan. Nah terus ada operator ketunjangan, ada juga yang ngurusin guru. Ya kan data GTK berarti Betul. data guru kan? Betul. Oke, nah kita mungkin sekarang saya tidak terlalu banyak bicara nih, jadi cuma mendengarkan. Kalau kemarin saya yang sibuk ditanya, sekarang yang saya sibuk tanya. Ya, ini saya mulai dari depan saya dulu deh ke Mas Agus nih ya. Ini kan kalau Mas Agus nih dua-duanya, dua Agus ini kan kiprahnya di Dapodik bukan baru, ya. Saya yakin ini sudah lama. Pemain Apalagi lama Mas ya? Agus nih, ya Mas Agus Dwi ini sudah dikenal di banyak tempat. Kemarin saya ikut IOS, saya IOS pertama kali kemarin itu. Nah ternyata Mas Agus ini sudah berkali-kali diundang IOS ya. Nah, IOS itu Ikatan Operator Sekolah DKI Jakarta. Iya. Ya. Nah itu ternyata di radio DKI itu Mas Agus sudah ini dan radio DKI itu juga dipantau juga ternyata oleh teman-teman Nusantara. Jadi tidak hanya orang DKI. Nah ini ceritanya gimana Mas Agus? Kok bisa-bisanya nyelonong ke DKI Jakarta? Gitu? Penyusupan. Ceritanya dari temen itu yang ada di Jakarta. Kebetulan ada operator SMK, juga SMK Kahuripan Jakarta. Kebetulan kenal sama yang bagian Disdik itu. Pertama kali diundang itu kebetulan saya, Mas Darmawan itu Bengkulu, dari Demak ada, terus dari satunya dari Aceh. Banyak lah ya, ya? Iya, itu. Dari awalnya dari itu. Setelah itu, yang kemarin sama Bang Nasir itu yang ketiga kalinya. Itu yang dibahas apa Mas Agus? Kan operator... Yang dibahas ya keluh kesahnya operator lah itu waktu itu. keluh Yang pertama. kesahnya nih ya. Iya, yang Jadi pertama. berbagi keluh kesah. Iya, berbagi keluh kesah. Iya. Yang pertama Terus, itu. Sekarang aktifnya Mas Agus di mana nih? Aktifnya Selain khusus di SMK tadi, ada di tempat lain nggak? enggak ada, hanya di SMK Ahmad Yani aja. Yang Ahmad Yani aja ya? Iya. Terus juga bantu ngerjakan dapodiknya SPS sama Kober punya Kabupaten Bandung. Kabupaten? Bandung. Bandung? Penjajahan. Jawa Barat? Ya. Nah terus ceritanya gimana ceritanya nih? Kalau dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu jauh banget loh. Ya, kebetulan Saya dari DKI Jakarta aja naik keretanya itu 13 jam. ya kan ngirim data lewat lewat WA, lewat Telegram itu. Yang penting beliaunya kepala sekolahnya, yang penting saya maunya jadikan operator, cuma datanya harus fix gitu. Misalkan ada kakaknya, ada akte keluarganya gitu. Ya alhamdulillah dia bersedia. Sampai sekarang sudah 1 tahun ini. 1 tahun ya. Jadi pegang data SPS dan Kober. Iya. SPS dan Kober. Coba bayangin Jawa Timur Jawa ke Barat. Jawa Barat. Berarti udah lintas berapa kabupaten pula, berapa provinsi yang dia lewatin ya. Iya. Jauh sekali. Jadi istilahnya sebenarnya kita tidak ada jarak Iya. untuk jadi operator ya. Iya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa membantu orang hanya karena jarak. Iya. Nah, itu ya. Oke, itu cerita Mas Agus. Ini kalau Mas Agus yang satunya lagi Mas nih. Ya. Ini dengar-dengar Mas Agus juga kan tidak hanya pegang di SD ya. Iya. Karena kalau dulu kan setahu saya kan Mas Agus di SD ya. Iya, SD. Nah, sekarang nih kayaknya dengar-dengar juga nggak hanya di SD nih. Iya, Iya. saya juga pegang TK. Kebetulan kepala sekolahnya adalah
adik dari ibu saya, adik Bibi. bungsu, Bibi. Iya. Kemudian salah satu gurunya juga ibu saya. Terus ada satu lagi TK yang saya pegang itu yang formal juga. Itu masih saudara juga. Kebetulan juga bertetangga lembaganya gitu. Gitu. Mengalami kesulitan, akhirnya handle 3 lembaga, 2 lembaga TK, 1 lembaga SD. Tapi kan kiprahnya di luar itu juga banyak juga dengar-dengar tuh. Iya, Bahkan lumayan. sampai ke Papua katanya. Enggak. Ya kemarin dulu itu saya sempat awalnya saya terjun di Dapodik itu di Digdas, Pak. Ya. Di Digdas kebetulan waktu itu oleh dinas itu diberi mandat instruktur SD, membawahi SD. Oke, jadi suruh SD lah ya. SD Di Probolinggo. di Kabupaten Probolinggo. Sampai akhirnya ya sempat juga melanglang buana ngisi materi di Kabupaten Jember, tetap Digdas. Di Jember ya. Di Jember. Jadi Probolinggo Jember ya. Ini udah beda Dekat-dekat kabupaten aja. nih. Nah, kan? Dekat-dekat aja. Kemudian awal mula guru TK sertifikasinya itu diambil dari Dapodik lah, itulah awal bencana saya. Awal bencana. Awal bencana karena begitu banyak di daerah saya, Pak. Artinya itu banyak guru yang tidak valid gara-gara Dapodik. Kok sepertinya Dapodik dijadikan kambing hitam. Padahal putih-putih ya. Padahal Putih-putih itu mulus meluruskan apa yang bengkok-bengkok. Akhirnya waktu itu oleh operator tunjangan saya, waktu itu Pak Kiswanto diminta untuk membenahi, membantu benah-benah memperbaiki data TK waktu itu. Dari situlah kami terkenal lebih banyak, lebih fokus ke emak-emak karena memang masanya lebih besar. Tar dulu. Emak-emak. Nih, emak-emaknya tanda petik nih. Jangan salah loh. Bunda-bunda itu. PAUD itu sekarang itu muda-muda loh. TK di TK itu rata-rata sekarang itu malah muda-muda. Cantik-cantik malah. Bukan mak-emak itu. Mamut. Mama muda. Mamut yang lebih tepat. Ini kita muter aja lah nih ya. Iya. Atau Mas dulu yang mau cerita nih. Mas kan Nah, di SMK Muhammadiyah 3. Nah, ini berapa lama udah pegang Dapodik di sana? Kalau saya itu pegang Dapodik mulai Dapodik rilis pertama itu 2014. 2014. 2014 ya? Mm-mm. Oke. SMA 2014 ya? 14 atau 15? 15. 2015. SMA 2015. 15. kan masih pakai Dikmen. apa itu? Terus pokoknya Pas. aplikasi yang berat itu. Iya. Berat. Berat. Soalnya saya ganti laptop sampai 2 kali. Oh, serius? Serius. Aplikasi apa nah? Perasaan lebih berat operatornya. Sampai sekarang masih pegang Sampai ya? sekarang. Nah, banyak kendala apa yang ini? Kalau saya pribadi sih sebenarnya enggak begitu banyak kendala. Cuma ya itu kadang masalah yang apa? Validasi itu aja sih. Validasi. Jadi banyak validasi apa nih yang jadi masalah? Ya SKTP itu. Oh iya, masalahnya apanya? Umumnya. Kalau yang terakhir-terakhir ini yaitu JJM itu enggak keluar. JJM nggak keluar. Nah. Kenapa JJM nggak keluar? Siswanya hilang. Siswa hilang. Mungkin karena corona dia Nah, ngumpet. memang enggak masuk siswanya kan? Iya tahu. Tapi kan sekarang udah ketemu. Sudah. Udah ketemu ya. Jadi siswanya udah nggak ngumpet lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya. Oke. Nah, Mas Danang sabar dulu. Santai Mas aja kalau Danang saya menutup nih masalahnya. pengen denger-dengerin Nah, aja ini. iya. Pengen denger-denger aja. Sekarang nih saya ke Mas yang bagian GTK Mas nih. Nah, itu GTK ini kan biasanya ngurusinnya tuh
mulai dari kepangkatan, mungkin ya kan naik pangkat, terus mungkin juga ada perceraian di sana, bener. ya kan ribut-ribut gitu ya, bener Mas? Bener tuh. Itu yang paling banyak Mas, itu urusan apa Mas? Karena kalau tunjangan pasti ke Mas Danang, aneka tunjangan pasti ke Mas apa sih Mas? Mas Rizky, ya kan? Nah untuk di Mas di bagian apa biasanya yang paling banyak tuh Mas? Yang paling banyak itu sekarang kalau masalah perceraian itu ada bagiannya sendiri. Bagiannya ya. Kebetulan yang saya tangani barusan yang di dinas pendidikan itu, dan ketika menang barusan itu saya nangani bansos. Ada COVID itu. Oh ya. Nah, itu bansos dari daerah. Bansos dari lembaga swasta. Lembaga swasta. Kebetulan yang saya tangani lembaga SD swasta, SMP swasta. Oh gitu. Bansos dari pemerintah atau dari perusahaan lain? Pemerintah juga. Dari pemerintah ke sekolah-sekolah swasta. Oke, ada itu ya? Iya. Oh, di tempat lain saya belum dengar. Mungkin tempat lain juga ada, cuma saya belum tahu aja. Ada. Ya. Oke, alhamdulillah kalau ada bansos gitu ya. Ada dari pemerintah daerah kita ya. Iya, ada juga. Itu usulan dari Pak Bupati. Iya. Akhirnya untuk sekolah-sekolah. Iya. Dapat. Jadi sekolahnya ya non negeri ya. 3 kali pencairan. 3 kali pencairan. 1 tahun. Enggak, 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dicairkan 2 kali. Oh, pertama 2 bulan, yang kedua 1 bulan. Jadi bulan terakhir kemarin ya. Iya. Oke. Awal 2021 atau 2020? 2021. Oh, 2021. Oke. Sekarang masih ada nih? Sudah. Udah enggak ya? Cukup. Oke. Ganti ya yang lainnya. Iya. Data lain. Oke. Kalau Mas Rizky? Ya. Nah, kan ini aneka tunjangan. Dulu memang banyak lah ya. Iya. Kualifikasi masih ada. Karena dulu guru masih banyak yang belum S1. Nah, harusnya kan sejak 2015 harus sudah nggak ada guru yang bukan S1, nggak S1 belum S1 harusnya. Makanya pada saat itu ada bantuan kualifikasi itu agar guru itu bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya di tahun 2015. Ya, kan gitu. Betul. Nah, harusnya sekarang nih yang daftar guru-guru baru harus sudah S1. Mestinya begitu. Kenyataannya gimana? Kenyataan di lapangan Masih ada aja. ya masih ada. Iya ya, susah Dan juga. gimana ya, kebanyakan untuk guru-guru baru yang mendaftar itu masuk ke lembaga itu Belum bahkan S1. nggak cuma belum S1, mungkin ada sudah S1, tapi linearisasinya beda. Oh, gitu. Jadi dia masuk ke situ Asal masuk. mendapat Tempat aja ya. tempat itu aja. Oke. Kedepannya dia mau gimana Nggak jelas. nggak tahu. Nah sekarang kan nih, kan berarti kualifikasi udah nggak ada nih, Nggak tunjangan ada. kualifikasi. Nggak ada. Terus tunjangan khusus Pasuruan udah nggak ada, juga ya. udah nggak ada, ya kan? Terus fungsional udah nggak ada. Sudah enggak pengusulan lagi dari Ya, kabupaten kayak dulu lagi kan langsung Auto ya? auto Auto, gitu. ya. Jadi Itu pun bukan fungsional mas. bukan insentif. Insentif. Dan itu ada yang bikin seneng saya. terbitnya Kalau di dari air. pusat, iya. Karena saya tinggal jawab. Tinggal unduh. Itu kebijakan Pusat. langsung dari pusat, bukan dari kita. Kalau Terus- dulu kan masih ada Tapi SK-nya dapat. apa? Dapat SK-nya ya. Jadi SK-nya ada. Daftar orangnya juga ada kan? Ada. Oke, ya. Jadi tugas cuma itu ya. Untuk tugas apa namanya? Untuk Anton. Tapi pasti yakin ada tugas lain lah. Ada. Ya kan? Saya Bantu ini Iya. suruh bantu ini Verifikasi. SIM PKB. SIM PKB. Wah, itu bukan main tuh. Dunia persilatannya sekarang SIM PKB. Iya, karena memang semua kebijakan Sudah masuk ke situ. Guru apa namanya sekarang namanya? Guru pembelajar, guru berbagi, guru belajar kan, guru penggerak, sekolah penggerak. Ada ini situ semua kan? Iya, semuanya di situ. Program dari Kemdikbud semuanya masuk ke situ. Untuk guru situ. Ya, Ya, makanya pasti kewalahan memang kalau itu. iya kewalahan benar. Apalagi pada saat ada guru belum masuk SIM PKB, sekarang mau ikut. Iya, Ya kan? saya saksi mata. Jadi ini kalau ada guru yang benar-benar enggak mau tahu soal SIM PKB-nya, Mas Danang ini kalau
istilahnya bukan ngomeli ya, bukan menggumil juga, tapi kalau istilah ustadz itu ngasih ceramah itu, waduh, menggebu-gebu. Karena pemahamannya gini buat saya, ketika seorang ibu menyuapi anaknya yang masih bayi untuk makan, biar memang butuh makan, tapi si ibu itu tidak akan selamanya menyuapi saja. Tapi si ibu itu juga akan mengajari bagaimana caranya bisa makan sendiri, kan gitu. Jadi hanya sekedar ini sih, karena kita merasa peduli sama guru-guru tuh. Karena ya minimal dengan pergantian tahun, posisinya sekarang itu memang dengan kondisi yang saat ini, ya mau nggak mau kita tidak hanya sekedar mengupgrade yang namanya gaya hidup, tapi peningkatan kompetensi pun juga harus diupgrade juga. Kita harus mengikuti itu. Ya itulah mau nggak mau. Nah sekarang untuk Simtun sendiri gimana Mas? Simtun sementara nggak ada masalah sih. Untuk saat ini kalau di Kabupaten Pasuruan ya sebenarnya kan ada 2 orang tuh, Mas Beti itu, Beti Cahyo Ludiro. Itu Simtun legend itu juga. Wah, itu legend, itu senior. Dan kondisinya di kita itu enak. Karena kita hanya verifikasi dan validasi data sampai dengan terbit SKTP itu Mas Beti itu. Kalau untuk pencairan simbarnya langsung dipegang sendiri dari bagian keuangan. Jadi kita itu nggak ngurusin pembayaran, kecuali yang non PNS ya. Kita kadang permasalahan cuma di situ sih. Kalau kita belum dapat informasi realisasi pembayaran dari teman-teman di pusat kan. Juga kita untuk menjawab itu juga kesulitan juga. Ini udah cair apa belum gitu. Kadang udah SKTP gitu. Pak, saya udah SKTP, kenapa belum cair-cair gitu. Kadang SKTP yang triwulan 1 belum terbayar, sudah SKTP triwulan 2 juga belum terbayar. Tapi untuk mulai tahun 2019, 2020 sampai dengan ini masih ini sih normal-normal aja. Kemarin yang 2020 kan ada yang langsung terbayarkan di sampai 3 tribulan kan. Awalnya nggak ini gitu, memang kondisinya itu. Nah, cuman kendalanya nggak terlalu banyak sih di kita. Artinya kita kalau selama ini kita pastikan mengikuti aturan yang berlaku lah. Artinya rambu-rambu untuk mendapatkan tunjangan profesi itu ya syarat-syaratnya apa saja, yaitu itu aja yang kita penuhin. Kalau enggak ya enggak, kita nggak bisa memaksakan. Atau juga sistem itu sudah disetting sedemikian rupa. Apalagi sudah ada juragannya Info GTK, nggak bisa apa-apa kita. Terus ini kan tiap tahun itu Mas Danang kan dari tahun 2015 ya? Ya itu saya tahun 2014 ya baru masuk ya. 2014. Awalnya saya pegang Dapodik dulu. Oh awalnya? Awalnya saya pegang Dapodik di SMP 1 Purwodadi. Saya operator Dapodik dan kebetulan dulu banyak tuh teman-teman dari Kabupaten Probolinggo. Dulu itu tahun 2010 itu pernah ada yang saya itu ada perwakilan dari Kabupaten Pasuruan tuh diundang dari pihak pusat 2010 ya. Di Surabaya itu Hotel Oval. Itu baru pertama ini apa namanya gitu, ternyata Dapodik. Ternyata 2011 nggak ada itu. 2011 nggak ada. 2012 muncul. Itu ternyata buat uji coba ternyata. Lah nama lembaga saya sudah ada. Ternyata mungkin di tahun 2010 itu database-nya udah terkirim. Makanya ada itu di situ NPSN lah. Ini nama sekolah saya gitu. Akhirnya itu dari situ lebih bisa dibilang secara kebetulan mendapatkan informasi terlebih dahulu gitu aja. Bukan yang paling pinter sih sebetulnya, bukan. Hanya secara kebetulan mendapatkan informasi yang lebih dulu lah daripada teman-teman yang di sana. Akhirnya dulu itu kan dunia persilatan Dapodik awal-awalnya itu keren. Yang di teman-teman Jawa Barat itu Mas Obeng. Pokoknya teman-teman Jawa Barat itu banyak lah. Nah, banyak yang sampai sekarang masih berkecimpung di dunia persilatan itu juga masih banyak. Jadi kesannya itu dulu kita itu memang ya agak sedikit menggoda lah kalau Dapodik yang dulu ya. Kita memang sedikit menggoda memang. Tapi sampai dengan saat ini penyempurnaannya juga sudah bukan main lah. Kalau dulu kita sampai yang kenal yang namanya BSD, masih ingat ya? File BSD, udahlah amburadul itu servernya Dapodik, kita pakai SBSD itu masih ingat betul. Iya, sampai di situ. Jadi yang SMA nggak mengalami? Nggak. SMA itu pernah sempat
disuruh bantuin sih sama teman saya yang di dinas itu Mas Ipung, Mas Dwi Ipung. Ya, jadi Mas Agus Dwi Ipung sekarang dikasih BKPPD. Jadi ya. itu Citra BSD itu cuma cerita untuk orang Dikdas. Iya. Karena Dikmen itu nggak mengalami itu. merasakan. Padahal itu BSD itu mantap. Wah, keren tuh. Keren itu. Kalau bisa gitu aja sih, Bang. Itu aja lagi sekarang. Ya cuman sampai dengan ke sini itu sebetulnya semakin lengkap sih sebetulnya. Iya. Cuman dengan semakin lengkap informasi dan data tersebut, aplikasinya semakin sempurna. Tapi ternyata semakin menguntungkan sebetulnya di para teman-teman Bapak Ibu guru. Menguntungkannya di zona kenyamanan mereka. Jadi butuh penjelasan juga ini akhirnya yang tadi Mas Hazer tanya ya ke kita, saya kan juga tanya. Banyak data yang masuk di Dapodik sekarang itu lebih kompleks, lebih banyak. Yang saya takutkan nanti kita kan juga perlu pemahaman juga. Kalau dulu Dapodik itu yang data yang masuk ya data-data lembaga kan ya. Ya, kita itu fokusnya dulu tuh suka ngakalin kan gitu. Yang penting aplikasi menu ini diisi ini 0 aja sampai digitnya ini udah bisa kan gitu. Karena kita terfokus pada biar guru ini pokoknya valid, KTP cair cuman gitu. Tapi kalau sekarang kan udah benar-benar fokus jadi satu komplit. Nah, kekomplitan itu juga memunculkan pertanyaan di kami juga terkait data KB, data SPS, data-data non formal yang lain. Nah, ya semoga aja data-data yang di lain itu seperti Madin nanti atau jamaah-jamaah tiba itu nggak masuk juga sih. Apa itu? Iya kan. Itu kan yang non formal itu bisa aja nanti jamaah yasinan, jamaah manakib, jamaah sholawat masuk juga nanti. Tersendiri nih terkait data Dapodik punya pemahaman tersendiri nih. Saya hanya kemarin ada yang tanya, terkait akun SIM PKB ini kebetulan saya juga admin SIM PKB, admin PPG sertifikasi guru juga. Semua ada. Iya kebetulan. Manusia super. Ternyata banyak guru-guru KB yang tanya, ini Pak bagaimana? Saya sudah punya nomor UKG ini. Karena saya sudah daftar di Dapodik, iya memang Bu. Tapi kegunaan data itu di Dapodik itu memang semuanya harus masuk. Tapi saya hanya sekedar pemahaman saya sendiri waktu ada yang tanya, ini yang formalnya ini TK, tapi di SIM-PKB belum ada kebijakan terkait yang non formal. Iya, memang untuk yang SIM-PKB ya. Iya. Ini kan base-nya adalah pendidikan formal. Base-nya untuk pendidikan formal. Ya setahu saya juga ya, karena kan kebetulan admin SIM PKB juga bukan saya. Jadi cuma yang saya tahu bahwa SIM PKB itu untuk guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal. Nah, kadang teman kita ini ada salah pengertian tentang PAUD nih. PAUD itu kan ada dua tuh. PAUD itu ada PAUD formal, ada PAUD yang non formal, formal dan non formal. Nah, PAUD formal yaitu TK. PAUD non formal yaitu KB, SPS, ya kan? Nah, TPA. Iya, TPA itu kan PAUD non formalnya tuh, ya kan? Nah, jadi kalau dibilang PAUD, TK pun masuk PAUD. Gitu loh. Ya, cuma yang masuk SIM PKB ini adalah yang belum formal. Yang TK, yang non formalnya masih belum masuk SIM PKB. Makanya untuk tunjangan profesi pun untuk guru-guru yang di non formal itu tidak masuk kategori penerima tunjangan profesi. Benar. Ya, non gitu. formal. Ya tahun 2005 itu kan ada undang-undang guru Indonesia. Iya kan? Itu kan ada sertifikasi. Nah, sertifikasi itu baru untuk guru formal. Belum ada untuk guru non formalnya. Gitu. Yang saya bingung kalau memang mereka punya siswa, mereka punya ruangan kelas, punya gedung, kenapa nggak minta izin operasional formal saja? Banyak yang berharap tadinya itu memang ngajar KB dapat tunjangan profesi. Bisa sertifikasi guru. Bisa sertifikasi gitu, guru. maksudnya. Gitu. Tapi sebenarnya jadi itu nggak sampai saat ini belum bisa. Tapi kan sama prosesnya di Kemenak juga gitu. Nah. MI sama Madin kan gitu. Nah. MI bisa sertifikasi guru, yang Madin enggak, sama-sama guru loh. Iya, sama-sama sekolah. Tapi Madin kan enggak kan gitu. Iya, sama aja kan statusnya itu seperti itu. Karena formal dan non formal tadi. Gitu. Jadi itulah termasuk teman-teman yang di SPM ya? PKBM.
KBM. PKBM. Ya. PKBM juga belum dihitung jamnya. Kalau ada guru nambah, guru SMP misalnya, kurang jam, nama di PKBM tidak dihitung sebagai jam ngajar. Nggak bisa, karena PKBM tidak seperti sekolah formal yang mengajar seminggu 7 hari, atau 6 hari, atau 5 hari lah, yang sekarang kan 5 hari ya. Tidak mengajar 5 hari. PKBM itu biasanya manfaatkan pada saat libur. Dan PKBM tidak full jam pelajarannya kan? Gitu. Ya kalau terkait data yang lain sih nggak ada masalah. Kebetulan saya juga pegang KSG-nya. Nih ya, berarti semua kan? Iya. Mulai dari PPG-nya. Iya, terutama PPG nih. Ini yang paling utama ini PPG sebetulnya. Kenapa? Kalau Simtun itu kan 2 orang nih. Ya. Kalau TK sendiri Mas Koiron tuh. Ada sendiri. Di tempat kami itu istimewa. Mungkin kalau TK sendiri dikit. Iya, sendiri-sendiri. Itu Mas Koiron. Saya itu lebih utamanya di PPG-nya. Jadi gerbang pintu apa itu ya, pintu neraka kemarin saya. Pintu neraka. Jadi sekarang itu prosesnya kan untuk sertifikasi guru itu kan sudah beda. Jadi yang dulunya dimulai dari tahun 2006 dengan pola PSPL, portofolio, PLPG kan gitu. Itu maunya kan tercipta karena ada UGD kan gitu. Iya. Jadi guru-guru yang diangkat sampai dengan Desember tahun 2015 pelaksanaan sertifikasi gurunya dengan pola itu. Tapi pada kenyataannya setelah tahun 2015 masa expired UGD-nya kan masa expired tuh. Karena UGD itu diberikan dispensasi masa tenggang 10 tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan untuk guru-guru itu mengejar kan gitu. Yang belum sertifikat pendidik harus bersertifikat pendidik kan gitu. Yang belum S1 harus S1. Ternyata pada kenyataannya belum bisa. Pada tahun 2015 setelah yang namanya UKG 2015 serentak, ada yang namanya itu waktu itu yang nggak jadi itu pelaksanaannya PPGJ. Iya, PPGJ itu dibatalin. Kita udah ngumpulin berkas, semuanya kita kirim ke LPMP, ternyata akhirnya masih ada ternyata di situ ada dispensasi 2 tahun untuk melaksanakan PLPG. Betul. Tapi PLPG itu diambil kuotanya, diambil pesertanya, penjaringannya dari berdasarkan rankingan nilai UKG 2015. Yang sudah nilainya 80 itu tanpa ini UTN langsung masuk. Benar, langsung masuk. Auto lulus. Dan sekarang sampai dengan 2017 di bulan November ternyata terpaksa dihentikan. Mau tidak mau ini sudah melanggar aturan, harus PPG kan gitu. Makanya diadakan pretest PPG pada tahun 2017 bulan November itu bisa dibilang itu pokoknya cepat harus terlaksanakan itu pretest itu. Diadakan lah itu. Tapi itu kerannya masih belum dibuka. Bener ini kerannya, pretestnya nih. Kan untuk masuk ke PPG kan harus pretest PPG dulu nih. Nah, tapi pretestnya itu masih benar-benar rapi tuh keran airnya itu belum bocor. Jadi yang benar-benar yang punya NPTK yang statusnya benar-benar di Dapodik itu honor daerah yang mereka bupati lah minimal. Kalau non PNS yang bisa ikut gitu. Jadi yang memang statusnya itu jelas. Jelas statusnya benar-benar dikatakan Mas Nazir tadi guru tetap lah kan gitu. Yang 2017 belum, baru 2019. Bukan, yang 2017 itu masih filternya masih keren tuh. PNS itu. Ini harus 19 yang longgar. Setelah itu di tahun 2018 di bulan Mei itu kerannya yang wah di global pure itu. Semua tapi yang masih terdaftar di Dapodik. Tapi masih harus punya NPTK 2018. Enggak. 2017 juga tidak. Di sekolah saya tidak. Tapi yang statusnya guru tetap. Ya, guru tetap. Iya, enggak ada yang sukan murni yang setelah lulus pretest PPG 2017 itu otomatis dapat NPTK itu. Nggak, yang yang itu 2017 itu. Tapi statusnya gurunya bukan guru yang honor sekolah. Ya, guru tetap ya. Tapi tetap itu statusnya yang jelas. Di tahun 2018 keluar pertama surat edaran pada bulan Februari tanggal 22 Februari. Pelaksanaan pretest tuh. Itu dijelaskan itu sampai dengan pada tanggal 14 Mei kalau nggak salah. Ada tuh. Tanggal 14 Mei surat edaran lagi. Itu dijelaskan bahwa di poin G itu jelas itu. Bisa mengikuti pretest ini
pelaksanaan administrasi PPG bagi guru yang lolos pretest PPG, lolos seleksi akademik, bisa melanjutkan ke seleksi administrasi untuk pelaksanaan pemberangkatan PPG. Dengan catatan bagi guru yang non PNS di lembaga negeri bisa digantikan dengan surat keterangan mulai dari bupati atau kepala dinas. Akan tetapi di keterangan di poin tersebut, surat keterangan tersebut hanya untuk dipakai untuk syarat administrasi pemberangkatan PPG saja, bukan untuk pembayaran. Itu udah jelas. Akan tetapi berhubung sudah kerannya sudah ini, ternyata yang lolos, yang banyak yang lolos itu memang guru-guru yang non PNS di lembaga negeri itu. Paling banyak itu. Soalnya masih muda-muda itu tadi. Pinter-pinter mungkin. Begitu terbit? Ya, begitu terbit. Kenapa ini gimana gini? Kita sudah mensosialisasikan, bisa dibilang tidak main-main ya mensosialisasikannya. Bahkan sempat kita mengumpulkan sampai 2.000 orang ya di lapangan langsung sekaligus dibacakan surat edaran tersebut. Kita berikan sosialisasi dan lain sebagainya. Oke lah. Nah, ternyata waktu itu kita anggaran APBD. Kita masuk anggaran APBD 274 orang yang lolos. Dari 2.600 orang yang mengikuti pretest yang lolos 274. Nah, berangkat semuanya PPG. Akhirnya lulus, mendapatkan sertifikat pendidik. PPG pertama ya? Ya, PPG yang tahun 2018, yang pretest 2018, itu di PPG kan di tahun 2019 banyak yang lulus tuh. Nah, itu ada yang kebetulan memang jalannya itu bagus. Keterima CPNS di Kabupaten Probolinggo, di Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, ada juga yang di Kabupaten Pasuruan. Kebetulan gitu. Jadi dia itu barengan. Lulus PPG, dia keterima CPNS. Nah, bener tuh. Padahal itu anggaran APBD yang dipakai. Bener. Akhirnya kan bisa dibilang rezeki banget gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar rezeki, memang guru tersebut pintar. Kalau hanya mengandalkan rezeki nggak pintar nggak bisa. Ya, memang kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan rezeki itu tidak menjamin. Tidak menjamin, harus rezeki pintar nggak dulu. menjamin. Jadi harus pintar. Benar, harus pintar dulu. Rezeki harian. Lanjut nih. Nah, ada sekitar 97 orang itu yang ternyata masih bisa dibilang belum keterima. Ada yang memang usianya untuk mendaftar CPNS ini sudah lewat waktu itu. Akhirnya masih tetap nih statusnya non PNS. Tapi sertifikasi pun belum. Sudah lulus dipegang sertifikat pendidik. Udah, cuma statusnya masih non PNS di lembaga negeri. Ada yang nekat. Pak, gimana kalau saya itu mutasi aja dari sekolah negeri, cari yang swasta bisa nggak, Pak? Bisa, tapi tidak serta-merta mutasi langsung diangkat GTY, nggak mungkin. Harus menunggu 2 tahun lah minimal. Jadi GTT dulu. Nah, itu, jadi GTT dulu. Cuman, prosesnya itu tidak semudah itu, Bu. Jadi, kita jelasin, selama statusnya GTY ya bisa. Karena itu di lembaga swasta. Kalau masih tetap di lembaga negeri, ya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya harus pengangkatan SK Bupati atau Wali Kota. Statusnya harus honor daerah. Selain itu kan nggak bisa memang. Jadi ya alhamdulillah aman lah. Kita di Kabupaten Pasuruan aman. Memang ada beberapa kendala itu yang namanya manusia itu kan kadang ada yang tergelincir, tergiur lah dengan informasi-informasi kabupaten kota yang lain. Mungkin Kabupaten Probolinggo gitu tergiur karena sudah dibuatkan SK Bupati. Tapi kan yang namanya sekarang itu kebijakan kita kembalikan ke daerah masing-masing. Nggak bisa. Kita nggak bisa berkiblat atau mencari informasi ke tetangga, sedangkan kebijakan tetangga itu nggak sama dengan kebijakan kita. Akhirnya, tapi sudah alhamdulillah kita sudah akomodir, kita aman. Ternyata sekarang dengan munculnya P3K, nah, yang tahun 2019 kan udah dapat SK nih sekarang. Berkuranglah itu jumlahnya. Pak, sekarang saya sudah punya SK. Alhamdulillah itu lulus. P3K-nya. Iya, P3K-nya lulus. Yang belum ini ada. Berarti tinggal nunggu aja P3 yang akan datang ini hajatnya dari pemerintah pusat tuh kan gitu. Jadi memang apapun itu kalau kesimpulannya bisa saya ambil ya bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Ya kita harus menghilangkan kalimat tidak bisa sebenarnya. Belum bisa. Karena apapun itu kita untuk mencapai semuanya kan kita harus memenuhi persyaratan yang lain. Ya sama aja.
Kan gitu. Kita aja menikah sudah diketahui orang banyak, kita masih butuh akta nikah kok. Iya Bang ya? Udah nikah resmi ya? Padahal resmi itu. Undang orang ya. Bahkan undang orang banyak tuh. Masih butuh akta nikah. Kan gitu. Kalau belum ada suratnya, belum ada aktanya, belum sah nikahnya. Bener. Loh ini loh undangan saya nanggap orkes dan lain sebagainya. 7 hari 7 malam wayang, nggak percaya mana akta nikahnya kan gitu. Masih belum dibilang bahwa nikahnya sah kan gitu. Sebelum ada akta nikah sama. Jadi intinya kesimpulannya itu apapun itu ya kita harus tetap memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Ininya itu. Tapi alhamdulillah aman lah. Tapi yang terakhir ini yang tadi itu yang CPNS baru sudah sertifikasi di Kemenak. Iya. Udah saya mutasikan tuh datanya. Kalau yang lulusan 2009 ke bawah kita usulkan untuk energi ini kan energi baru kan. Tapi kalau yang 2010 sampai sini nggak bisa, udah terdeteksi di KSG. Akhirnya kita mutasikan, udah terbit kemarin. Tapi tanggal 22 sudah terbit kemarin. Iya. Mungkin masih belum terbaca ya? Tapi belum masuk ke Simtum. Belum. Jadi gini, kalau orang yang mutasi Kemenak, kita harus pastikan bahwa dia punya NUPTK. Dan NUPTK-nya harus valid. Jadi NUPTK wajib valid. Kalau NUPTK-nya tidak valid, maka dia tidak akan bisa masuk Simtum. Gitu. Nah, NUPTK itu masalahnya di Kemenak ini ada dua nih. Ada NUPTK yang memang asli NUPTK yang pernah diajukan mereka ke PDSP. Dulu kan Kemenak juga buat NUPTK kan PDSPK. Tapi ada juga NUPTK yang memang digenerate di Kemenak itu sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau memang NUPTK itu yang belum pernah diajukan ke PDSPK, ya NUPTK itu bisa valid. Karena datanya pasti ada di PDSPK. Di Pusdatin. Iya, di Pusdatin. Sekarang Pusdatin ya. Nah, makanya itu bisa dicek lah. Ada nggak datanya di sana? Kalau nggak ada, berarti NUPTK-nya nggak bisa dipakai. Nah, kalau NUPTK itu tidak bisa dipakai, maka NRG-nya pun tidak akan bisa masuk ke Simtun. Tidak bisa masuk Simtun, maka SKTP tidak akan pernah bisa terbit. Karena nggak bisa diusulkan. Di Kemdikbud masuk sih. Ada. Mungkin memang belum terbaca ini kayaknya. Ya, jadi kalau belum memang ada di Dapodik ada, terus di Perpal PTK valid, di Perpal PTK lah ya, valid, terus masuk di Info GTK juga valid, status NUPTK aja dulu. Kan NUPTK kan di atas tuh ada res update, yang kedua NUPTK kan. Nah, yang dua itu harus valid keterangannya. Jadi bukan kotak merah. Oh, gitu. Ya, kalau keluar kotak merah, nah itu berarti dia nggak valid. Maka energi tidak akan bisa masuk. Oke. Tapi kalau di situ valid dan NUPTK-nya sama antara kolom keterangan dengan kolom data, kan ada dua kolom ya, NUPTK, kolom data, kolom keterangan. Nah, di kolom keterangan NUPTK-nya sama dengan yang di data, nah itu baru bisa dikatakan valid. Terbit. Ya. Tapi kalau ternyata NUPTK-nya beda, ini berarti dia nggak sama NUPTK-nya. Nah, terus setelah itu baru nanti kita sandingkan data kelulusan dia yang sudah terbit tadi, kita sandingkan dengan data NUPTK yang sudah valid tadi, maka kita lihat sandingkan nih NUPTK-nya sama nggak dengan data kelulusan yang ada di KSG, terus namanya sama nggak? Nama beda satu huruf beda mas. Najarudin, yang satu double D, yang satu nggak double D, Najarudin doang. Kalau kita yang baca, ini orang yang sama. Sistem yang baca beda. Iya kan? Beda itu udah penulisannya. Gitu ya. Jadi itu harus sama, nama harus sama. Terus yang ketiga, tanggal lahir. Tanggal lahir di KSG harus sama dengan tanggal lahir yang ada di Dapodik. Yang ada di Info GTK tadi tuh. Itu harus sama. Itu beda, nggak akan masuk ke Simtun itu. 3 itu aja disamain. Insya Allah bisa masuk. Ya, NUPTK-nya harus valid, namanya harus sama, tanggal lahir harus sama. Baru bisa masuk. Kapan bisa masuknya? Sebenarnya proses verifikasi itu memang tidak dilakukan setiap hari. Tapi 2 minggu sekali itu pasti akan dilakukan proses datanya ke servernya KSG. Itu kan ngecek energi kan di KSG ada ya kan? Nah, KSG itu kan kumpulan sertifikasi guru yang yang Kemdikbud maupun yang Kemenak. Iya. Itu ada semua kan di sana. Ada. Gitu. Jadi kalau di sana sudah pindah dari
dari Kemenang sudah pindah ke Kemdikbud, ya, NUPTK-nya valid, namanya sama, tanggal lahirnya sama, maka ini akan masuk Simtun. Asalkan NUPTK itu belum dipakai sama orang lain di Simtun. Biasanya yang saya Kemenang itu, Mas. Ya, orang Kemenang biasanya sering bentrok itu. Sering bentrok itu adalah NUPTK yang di Kemenang dengan NUPTK yang di Kemdikbud. Ini sama-sama ada tuh NUPTK-nya, cuma orangnya beda. Banyak kan begitu, itu nggak bisa masuk itu. NUPTK dimiliki lebih dari satu orang. Gitu. Ya. Akhirnya saling klaim. Itu dia. Cepet-cepetan klaim. Itu akhirnya nggak bisa masuk, akhirnya nggak valid. Nah itu harus bener, harus satu jalur, itu nggak bisa kalau NUPTK itu nyimpang tuh nggak bisa. Jadi memang data NUPTK itu memang kunci dari skala NUPTK itu adalah kunci. Iya. Kalau Makanya NUPTK-nya nggak benar, NUPTK itu cuma berlaku untuk satu orang sampai dunia kiamat. Nggak bisa diberikan ya. Nggak bisa diberikan ke orang lain. diwariskan maksudnya. Diwariskan. Oh, nggak Nggak bisa. bisa. Diwariskan nggak bisa. Nggak bisa sampai kiamat, Mas. Sampai servernya rusak, hancur, lebur. Wah, itu baru lah tuh nanti bisa. Tapi kan kalau server hancur, lebur, tunjang profesinya juga mungkin udah nggak pakai. Kan? Kita nggak butuh. Udah nggak butuh. Kiamat. Yang lulusan baru juga ini masih sudah masuk sih, lulusan baru kemarin. Karena energinya Ada nggak yang nggak masuk lulusan baru? Ada sih. Ada. Nggak Karena punya belum NUPTK. punya NUPTK. Nah, itu. Nah, kalau yang belum punya NUPTK, pastikan dulu terbit NUPTK. Setelah terbit NUPTK, maka nanti data kelulusannya di-entry-kan di Dapodik. Dapodik. Di Dapodik, nomor sertifikat tidak boleh salah. Nama tidak boleh beda. Harus sama Harus sama dengan data kelulusannya. Gitu loh. Nah, nanti kalau itu udah sama, NUPTK sudah ini, nanti ini bisa ketemu nih antara data KSG. Tapi kalau ternyata dalam waktu 1 bulan masih belum terbit energinya, maka bisa diajukan lewat KSG. Jadi diajukan pengusulan untuk penelitian NPTK. Ya, kayak tahun 2000. Untuk NPTK. Energi. Energi. Pernah itu tahun 2019. Ya, 2019, 2020 kemarin tutup. Nggak ada pengajuan dari dinas. 2020. Nggak ada. Tapi 2000 ini dibuka lagi karena memang ternyata banyak sekali entry di Dapodik yang menuliskan nomor sertifikat salah. Pakai yang pojok kanan atas. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi tidak kedetek. Itu nomor seri itu. Nomor seri. Salah. Ya, jadi akhirnya tidak kedetek. Begitu tidak kedetek kan nggak ketemu. Akhirnya nggak terbit energi. Makanya sekarang sudah kita pakai alternatif. Pakai usulan dari dinas lagi dibuka di KSG-nya. Gitu. Jadi benar tuh energi yang tahun ini memang nggak sama dengan tahun sertifikatnya ya. Untuk yang tahun ini jadi gini sebenarnya sih. Kalau energi itu kan penerbitannya harusnya sesuai dengan data kelulusan. Iya. Gitu. Nah, yang tidak sama itu adalah karena kemarin administrasi saja sih yang nggak pas, sehingga sertifikat harus dicetak di tahun 2021. Karena administrasi nih harus cetak 2021, tapi kan pada dasarnya mereka sudah lulus 2020 benar. Betul. Nah, karena ini 2020 maka kebijakannya energi diterbitkan di tahun 2020. Gitu. Benar. Ya. Jadi apakah mereka berhak terima tunjangan? Ya kalau area terbitnya 2020, maka itu bisa Januari 2021 ini Bisa menerima. sesuai dengan PT. Tapi pengentrian sertifikat pendidik di Dapodik. tetap sesuai itu dengan sertifikat. tahunnya 2021. Iya, masalah energi terbitnya di tahun 2020 sudah itu nggak usah dipikirin. Oh gitu. Itu mau bagian Nggak ada masalah kan? Iya, kita kan ngentri sesuai dengan data yang ada. Kalau masalah terbitan itu ya itu kebijakan. Berarti kalau energi terbitnya itu di tahun 2021 berarti tahun 2002 Januari tahun berikutnya. Nah gitu itu ya? untuk yang itu untuk yang PPG Prajabatan tetap itu terbitnya 2021, maka dia tetap diakui sebagai 2021, tidak mundur ke 2020. Oh gitu. Tidak seperti yang PPG dalam jabatan. Oh yang prajabatan. Prajabatan. Kalau yang dalam jabatan, nah kan itu yang ngelola kan kita. Kita tahu persis kapan dia lulus. Gitu loh. Kan Desember itu mereka udah lulus gitu loh.
Cuma kan administrasinya belum bisa November clear Desember gitu lulus loh. ya. Ya kan, karena kan pada saat itu kan harus banyak administrasi yang harus diselesaikan gitu loh. Nah, administrasi itu selesai di Desember tanggal berapa gitu ya. Akhirnya nggak bisa itu kalau dicetak di bulan Desember sertifikatnya. Maka sertifikat rata-rata dicetak di tanggal 6 Januari 2021. Tahun 2005. oleh karena itu maka NRG-nya berdasarkan kelulusan utamanya tadi dia lulusnya di 2020. Maka NRG terbitlah tahun 2020. Gitu. Bener sih. Jadi itu nggak usah dipertanyakan lah. Kalau NRG itu udah nih. Iya Tapi itu khusus untuk yang dalam jabatan. Nah, kalau dalam jabatan kita yang ngelola langsung kan. Langsung direktorat. Iya. Tapi kalau yang prajabatan, ini lain lagi. Kalau dia prajabatan lulus 2020, terus dia sudah masuk di ngajar, ya. Punya kan, NPTK? Iya. Tapi kan diusulin. berarti yakin dia baru ngajarin di tahun 2021. Kenapa demikian? Karena 2020 dia belum lulus PPG. Iya. Kan nggak mungkin ngajar itu. Iya. PPG prajabatan itu kan full. Full. 1 tahun. Nggak mungkin. Makanya kalau sudah jadi guru mau ikut PPG Prajabatan ya harus Susah. milih. Susah. Harus milih aja. Benar. Iya harus milih. Nah kemarin sempat saya tanyakan ke teman yang di direktorat yang kebetulan nanganin PPG ini. Ya pada dasarnya kami direktorat itu nggak nanganin prajabatan sih, nggak ngelarang aja kalau dinas ngizinin. Benar. Masalahnya kalau diizinin pun kayaknya nggak mungkin kalau guru itu ikut prajabatan gitu. Karena dia harus meninggalkan sekolah full 1 tahun. full. Nggak bisa. 2 semester dia. Ya memang ada porsinya masing-masing sih. Kalau yang sudah jadi guru ya dalam jabatan, kalau yang mau jadi guru ya prajabatan. Ya. Itu aja sih. Cuma sebetulnya. sayangnya sekarang yang guru harusnya di 2015 ke sini Ya. yang mau daftar guru itu harusnya sudah lulus prajabatan. Benar. Tapi kenyataannya banyak guru yang baru masuk 2018 belum punya sertifikat. Artinya syaratnya untuk menjadi guru kan sertifikat pendidikan gitu harusnya ya. Tapi pada kenyataannya ya enggak. Makanya banyak Japung tidak lolos itu gara-gara belum punya sertifikat. Iya, banyak ini jakfung yang nggak lolos karena belum punya sertifikat. Iya, karena BKN menerapkan itu saya ternyata. Iya, karena gurunya juga belum lulus juga. Iya. Kasihan ini. Melalui induksi. Iya, induksi. Induksi sih ya. Apa itu induksi? Apa ya? Pemantapan untuk guru. Jadi, Oh iya, sebelum jadi guru ya. Jadi yang CPNS harus induksi dulu 1 tahun ya. Begitu ya? Iya. setelah CPNS. Setelah CPNS, sebelum jadi PNS. Iya. Iya kan? Iya, ada induksi dulu. Model kayak dulu itu prajabatan tetap ada kan? Ada latsar sekarang. Sekarang itu prajabatan dan induksi juga Dulu kan? kan LPJ, sekarang latsar. PIGP itu. Iya. Program induksi guru pemula. Sekarang kan ya. Iya. Itu yang diwajibkan oleh BKN ya. Iya. Itulah makanya jadi saya kurang tahu kalau program induksi ya karena makanya baru tahun kemarin deh adanya. Iya. Ya. Tahunnya belum ngikutin. Iya, benar. Karena itu persyaratan untuk jadi PNS setelah CPNS. Iya. Iya, setelah CPNS untuk jadi PNS dia harus induksi dulu. Jadi persyaratan induksi untuk itu dapat apa? Jabatan fungsional. Fungsionalnya. Iya, kalau yang belum punya sertifikat pendidik. Iya. Kalau yang sudah punya kan langsung kan? Oh iya. Iya kan, nggak perlu induksi lagi kan? Tetap itu. Oh, tetap. Ada sertifikat induksi harus dua-duanya itu. Oh, tetap ada? Iya, harus ada lulusnya untuk kelulusan. Oh, iya. Dua-duanya itu. Ya biar lebih mantap lah. Mantap, Bu. Agus Kuadrat ini ketawa terus ini, dari tadi ini. Tertawa terus itu. Ya sementara kalau soal data sebetulnya selama entriannya di master Dapodik ini sesuai, Nah, ini di Infogetika ya sesuai. Udah valid. Mas Agus nih. Ini kan banyak pertanyaan dari luar-luar, Mas. Ya. Selain Probolinggo mana Mas yang paling banyak? Sumatera Utara, Aceh. Sumatera Utara ya, Luar paling Jawa. banyak ya. Luar Jawa. biasa. Ah iya benar. Ya, banyak kan luar Jawa. Yang banyak masalah ya. Ya, banyak kan masalah luar Jawa. Masalahnya sebenarnya apa ya? Sepele sih sebenarnya. Ya karena dia kurang literasi aja kalau menurut saya. Tapi kenapa yang paling banyak ngeluh itu justru dari Jawa Timur ya?
Ngeluh gimana dulu? Ngeluh. Nah, kalau Jawa Timur Ini yang ngeluhnya ngeluh beda. Bukan operatornya apa? Bukan operatornya kalau ngeluh Bukan, yang bukan Jawa Timur. operatornya, Gurunya. gurunya aja. Gurunya. Kenapa lu sudah banyak Jawa Timur? Pernah kejadian punya Mas Rizky kan? Iya, salah satu. Monggo, sudah cerita dulu. Nah, Oh, jangan. Ceritain guru Iya. jangan. Baik. Off the record itu, Off the record. Iya, off the record. Besok pulang dia nggak bisa berdiri nanti. Kayaknya ya gitu. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya kalau dikembalikan lagi diurut-urut lagi sampai ke belakang, kalau dipikir-pikir ya tanpa ada guru kita nggak bisa kerja. Orang yang kita ngikutin data guru. Gitu Mas Rizky ya? Iya. Kita saling membantu kok. saling Nggak apa-apa. melengkapi hitungannya. Ya Saling intinya melengkapi. kalau ada yang guru-guru seperti itu ya masih belum gitu. Nah, Ada. iya. Gurunya masih belum bisa membaca, nggak apa-apa. Lebih-lebih di guru TK. Jangan dipaksa wajib kok. Jangan di TK itu tidak wajib membaca. Dia itu harusnya bisa nyanyi, bisa bermain. Kita bisa kerja, kita bisa menuntaskan kesuksesan data. Itu juga datanya guru. Iya, gitu Mas Agus. Tapi semakin banyak usaha di TK, Mas Agus makin senang. Iya. Ya, jangan bilang mama lagi. Agus yang mana ini? Jangan bilang mama lagi. Mamut. Mamut. Iya, Mahmud. Mamut. Masa Kalau Mas Dwi nggak megang yang PAUD? Ya itu yang SPS tadi ya sama KB. SPS, ya. Yang TK enggak? Itu kan sama juga. Itu sama juga kan, itu kan juga sama. Oh, itu bahasa justru itu malah lebih Biasanya kalau yang non formal itu yang penting sudah artinya sudah sinkron aja ya. Udah sinkron Memang ya. untuk dunia profesi nggak? Enggak ada ya. Iya. Jadi aman-aman aja ya. Mana-mana aja. Karena yang penting BOP-nya keluar. Nah, iya. Cuma data tetap saya lengkapi tuh. Oh. Ya kan memang dimasukkan di Dapodik itu sebetulnya kan keperuntukannya beda, kan gitu ya. Iya. Iya. Onde-onde, OT-OT. Ada petisnya. Yang dimakan sama petis onde-onde apa OT-OT-nya? Nah, kan gitu sama-sama makanan kan gitu aja. Bentar, petis. Emang Petis. mana enak pakai petis? Loh, makanya kan ini Kita KB kan milih. Oh. sama TK. Sama-sama lembaga nggak itu? Lembaga. Bedanya formal sama non formal. Sama-sama sah nggak? Sama. Masuk di Dapodik nggak? Sama. Sama. Ini ada onde-onde sama OT-OT nih. Tapi ini ada petis nih. Sama-sama makanan nggak? Tapi yang dipakai makan sama petis onde-onde apa OT-OT nih? Betul. Ya OT-OT. Tadi apa itu? Ada. Betul itu apa ya? Bakwan. Weci, bakwan. Weten. Weci. Tirem Oke. ada. Ya, Iya. bakwan tuh. Kan harus pakai petis tuh kalau bakwan. Laba-laba itu kan. Bala-bala. Kalau yang onde-onde dipakai petis kan juga nggak bisa, nggak enak. Nggak gitu. enak. Kalau dipaksakan pun juga, wah ini. Ya Tapi itulah. Ya. kami di lapangan terkait dengan apa ya, kita juga berpikir kesejahteraan guru karena biaya untuk kuliah itu tidak murah. Iya, iya. Oh iya, benar. Apalagi saya sendiri yang artinya itu sempat terjun langsung di lapangan mengisi materi. Bahkan ada yang dalam 1 bulan tuh dibayar 25.000. Iya. Seperti yang Pak Nasar sampaikan tadi waktu materi, bahwasanya sumber gaji itu harus jelas. Saya yang kelang-kelang sama guru waktu itu di Kecamatan Tongas, tetangganya ini, tetangganya Pak Suruan. Thomas itu tetangga kita ya? Iya. Saya jauh sini perbatasan Malang saya. Katanya saya dibayar sekolah. Loh, Anda itu GTI ya Bu, yang bayar itu yayasan. Enggak Pak, wali murid itu urunan 5.000-an, saya dibayar 25.000 ngurus dada saya Pak. Hanya karena saya sudah artinya tuh mau melanjutkan debat juga nggak mungkin, akhirnya ketua GTK-nya saya panggil, saya big dulu materi, saya ajak keluar, Bu saya minta tolong kalau mau valid ayo nurut, aturannya sudah begini, jadi kalau seorang GTY itu yang berhak membayar adalah yayasan. Entah di lapangan itu yang bayar dari iuran wali murid yang hanya dibayar 25.000 atau berapa, sudah di luar jangkauan saya sudah nggak mampu lagi, artinya untuk mengupgrade nominal itu juga saya nggak punya kemampuan, saya katakan seperti itu. Jadi dengan kondisi keuangan rekan-rekan guru TK, guru-guru PAUD
Saya selalu menyampaikan bahwasanya kalau gurunya itu masih muda dan mau kuliah, Kuliah ya. dan loh ya, kalau gurunya masih muda dan mau kuliah, monggo ke formalnya ke TK. Guru-guru yang ada di TK yang sudah ndak mau kuliah lagi, monggo legowo pindah ke non formal, kasih kesempatan yang Mudah-mudahan. Kalau sudah nggak mau kuliah, mending itu ya. ke non formal. Kenapa? Karena biaya untuk kuliah itu tidak murah. Harapannya apa? Kenapa kok saya mengarahkan seperti itu? Harapan saya nantinya siapa tahu nanti bisa lolos sertifikasi guru, dapat tunjangan guru, kan lumayan untuk tambah-tambah. Kalau yang sudah artinya tidak mau kuliah ya mau apa lagi, mau dapat sertifikasi nggak mungkin lah. Ya, pengaturannya juga jelas. Minimal harus S1 kan ya. Jelas. Ya. Permendiknas nomor Lupa. 16. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena kejadian ini menimpa ibu saya sendiri, ibu kandung saya sendiri. Sampai ada salah seorang guru yang mengatakan kepada saya, Pak Agus, Anda sukses membawa orang lain untuk bisa ikut sertifikasi. Seorang insinyur pun oleh Anda bisa ikut PLPG. Lah kenapa kok ibu zaman sendiri tidak bisa sampean bawa? Itu. Jadi setiap saya mengisi materi, saya selalu menekankan, kalau yang mau kuliah, monggo ke lembaga formal. Yang nggak mau kuliah, monggo legowo ke non formal gitu. Itu sebetulnya solusi yang Win-win solution menurut saya seperti itu. Sebetulnya gitu ya. Bisa disampaikan itu ke pihak pemerintah daerahnya itu Mas Agus. Kasihan itu. Itu saya termasuk kan bisa dibilang solusi itu. Kalau memang guru yang ada di TK atau lembaga formal tersebut sudah nggak mau kuliah, sedangkan syarat untuk menjadi guru itu minimal harus S1 kan gitu. Ya mending nggak bisa, harus S1 gitu kan gitu. Ya benar. Bisa disampaikan itu Mas Agus. Monggo. Kalau mau dikutip silakan. Bisa disampaikan. Kenapa saya artinya itu sering kali mengatakan hal seperti itu. Pertama, ketika saya terjun ke lapangan, mendengarkan keluh kesah dari rekan-rekan guru yang honornya nggak jelas walaupun statusnya GTY. Seperti yang dikatakan Pak Nasar tadi, SK Bupati kok sumber gajinya sekolah, nggak tanggung jawab. Kan iya, pengecut ya. Pengecut berani ngangkat, nggak berani bayar ya. Berani ngangkat nggak berani bayar, kan seperti itu. Salah ketik kali Mas. Salah Jadi ketik seperti kali itu. Artinya apa ya? Setiap ada, saya menyebutnya pasien, ada tamu datang ke saya mesti selalu menawarkan win-win solution. Saya nggak mau ada yang dirugikan, saya nggak mau itu. Walaupun saya harus mengakali, tapi selama dia itu mau nurut, aturannya itu begini, aturannya begini. Mengakali Ayo. gimana itu? Maksudnya mengakali itu gimana? Yo bene podo warke ngono lho Mas. Mengakali. Tidak ada dirugikan. Soalnya kalimat mengakali itu bahaya juga tuh. Konotasinya Iya, Pak. Memang iya. Kenapa? Karena tidak ada bridge, tidak ada jembatan antara, artinya tuh antara tunjangan dengan BKD nggak ada artinya nggak ada jembatan. BKD kalau mau pindah bulan apa aja ya terserah. Yang penting SK keluar ya budal, betul. SPMT keluar ya silakan berangkat. Nggak tahu yang dimutasi itu sudah SKTP. Yang di sini nggak bisa digantikan, yang menggantikan belum valid, mampus. Itu dia kali. Iya Pak. Catat ya. Mas Agus tuh yang bisa ngakalin. ngakalin kan, makanya kalimat ngakalin yang kayak gimana gitu. Ya catat ya. Maksudnya kalau mencari akal untuk ini beda lagi. Kalau ngakalin itu Kenapa? jelas Karena memang apa ya? Mengakali dimutasikan dulu berarti. Bukan berarti saya itu bukan trik Mas. Kenapa? Kalau misalnya Mas Dwi misalnya mencuri misalnya kemudian dihukum, pantas ora?
Ya pantes. 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 Tapi kalau Mas Dwi enggak mencuri, yang mencuri saya. Tapi yang dihukum Mas Dwi, pantes apa ora? Enggak pantes. Guru itu sudah SKTP, kok ya dimutasi di tengah semester. Lah sing salah sapa? Wong gurune lho gak salah. Kan begitu, Bapak. Masalahnya pihak Pemda itu memang nggak tahu kondisi Dapodik, bukan. Kan nggak ada jembatan penghubung Artinya, antara BKD dengan itu, dengan kepegawaian untuk kepentingan tunjangan. Bener, alur Sehingga peng harus SKTP-an diakali, tersebut, guru itu SKTP itu untuk apa, terus SKTP itu dari mana, itu memang nggak ada pihak Pemda, terutama di BKPBD memang belum tahu. Belum tahu. kan memang Pak. Jadi misalnya seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Nasar tadi waktu materi. Kalau sudah terbit SKTP, jangan macam-macam dimutasi. Lo harus dikunci kabeh. Lah ya iya. Lah iya itu. Lah dimutasi lah remuk. Nah, itu siasat aja. Yang tadi kalimat saya pakai kalimat ngakalin juga kan ya? Iya, pakai kalimat ngakalin nih. Ada nggak kejadian di kabupaten kita? Ada. Kalau di gitu. daerah saya bukan ada, Mas. Banyak. Banyak. Kita ngakalin. Ngakalinnya gimana caranya? Ya meskipun ada SK mutasi, ya belum nanti mutasi Dapodiknya nggak bisa, ini terkunci. Ada pernah Pak, maaf Pak, saya mungkin bukan mau membuka aib, tidak. Jangan. Saya pernah mendapat mandat waktu itu di Kabupaten Probolinggo, ada sekitar 44 pengawas itu dijadikan guru karena kelebihan pengawas. Tahun 2018. Betul sekali, tepat sekali. 44 pengawas. Dan yang mendapat mandat untuk menyelesaikan gara-gara Pak saya dipanggil ke dinas untuk menerima mandat itu dari kepala dinas ke Kabid Ketenagaan. Kabid Ketenagaan menyampaikan ke saya tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting guru agung ini sertifikasinya cair. Saya sendiri bingung, harus begini, tidak bisa mentok. Ketika saya menyampaikan kesulitan saya untuk mendapatkan SK-nya ini harus ke Jakarta, minta tanda tangannya ibu. Aduh, susah saya. Sedangkan yang mau ditempati itu sudah terkunci. Lah katanya apa kayak aku? Akhirnya dengan berbekal Koorwas waktu itu, perintah dari Koorwas untuk menjelaskan detail kepada Kabid Ketenagaan, akhirnya saya telepon Kabid Ketenagaan, beri saya kebebasan. Walaupun saya bukan bupati, beri saya hak untuk memutasikan. Alhamdulillah oleh Kabid Ketenagaan, monggo silakan. Nanti saya matur Bapak. Monggo berangkat, enggak pakai rame. Sikat, alhamdulillah 44%. 100%, 44 guru agung 100% valid. Alhamdulillah. Tapi ya gitu Pak, kerjasama banyak orang nih, termasuk Mas Haris. Karena Mas Haris waktu itu yang pegang antum. Nah, Mas Haris yang waktu itu pegang antum. Kemudian jendernya Pak Kiswanto. Nah, yang turun ke lapangan saya, bagian teknis, bagian ngubrek-ngubrek. Ya nggak apa-apa, namanya bekerja kan memang kerjasama harusnya. Tapi alhamdulillah Mas. Tapi alhamdulillah mumetnya ya Allah. Tapi nggak apa-apa, dari situ kan jenengan bisa jadi tahu pengalaman banyak. Kalau tanpa itu nggak bisa. Iya Mas, tapi Mas ya rasanya neng ati ndredeg iki lho. Lo ya harus ikhlas. Lho ndredeg Mas, medeni Mas. Ora 44. 44. Lha sing nugasne lho kepala dinas langsung ngajar. Ya jangan seperti salak sampean atau seperti gedondong. Wah, yang nggak bisa dimakan malah di dalamnya. Bahaya itu malah. Jadi ya seperti itulah saya selalu memberikan win-win solution untuk setiap keadaan. Jadi saya enggak harus kamu itu harus Pak, kamu salah enggak. Ketika ada operator yang disalahkan, loh ya kok sih jangan dulu disalahkan. Masalahnya apa? Kan seperti itu. Tanggung jawab Anda sebagai pemilik apa? Bagaimana? Sudah melaksanakan fungsi kontrol tidak? Nah seperti itu Pak. Akhirnya ya kadang ya saya sambil negur kepala sekolah atau guru-guru yang seperti itu, kadang saya sambil promosi, gila enak aja sekian.
Tapi kan nggak ini. Sebetulnya bukan menyalahkan, Mas. Bukan menyalahkan. Mereka belum terbiasa saja. Nah, memang tugas kita, tugas operator, tugas kita menyampaikan informasi itu kepada guru-guru. Memang itu, terutama guru-guru yang sudah senior. Mereka itu sebetulnya bukan menyalahkan, tapi cara untuk kepingin tahu datanya itu nggak bisa. Jadi kesannya seperti menyalahkan, padahal nggak menyalahkan dia. Cuman tanya, dia kan masih lupa diri. Datanya sendiri nggak tahu, makanya tanya ke orang lain. Itu maksudnya. Lah kebanyakan kan gitu. Jadi gitu. Tapi kalau ke saya tuh nanyanya aneh ya. Iya, pertanyaan Mas, makanya. ini data saya nggak valid karena operatornya nggak mau ngentri. Iya. Itu apa namanya itu? Makanya itu pertanyaan atau gimana tuh? Sebetulnya bukan pertanyaan itu, bukan menyalahkan itu. Memang gurunya sendiri itu kadang masih belum kenal sama dirinya. Makanya yang saya khawatirkan nanti ketika disodorin formulir itu ada nama, tempat tanggal lahir, itu malah tanya, ini nama siapa ini? Makanya sebetulnya ya kita kenal dulu lah. Kenal dulu aja. Karena apa? Vital itu kalau nggak kenal. Contoh, kita ada pengurusan KK atau akta kelahiran. Coba kita, yang penting jadi dulu aja lah, gampang nanti urusan ini. Karena nggak kenal, ya nggak bisa. Datanya nggak kenal. Akhirnya kan bermasalah. Terus kalau nggak kenal lagi, mau daftar contoh. Mas Agus mau daftar ke TNI lah, ya. TNI persyaratannya ini. Kan kita baca tuh. Kalau Mas Agus kenal dengan data dirinya, ketika saja, oh ya nggak bisa, tinggi saya, ini yang diminta itu tinggi 170, saya enggak kok. Oh berarti nggak usah daftar, karena sudah kenal dengan data dirinya. Kalau enggak, ya maksa. Pokoknya saya mau maksa gitu. Sebetulnya gampang, saya pun juga pengennya gitu. Pengen jadi tentara dulu. Tapi nggak pakai daftar, nggak pakai pendidikan, langsung aja kasih seragam sama senapan, berangkat. Bisa nolak Ya orang. maunya gitu. Juga, Mas. Cuman saya punya solusi, win-win solution seperti Mas Agus tadi. Saya itu sering kalau ada teman-teman Bapak Ibu guru yang kadang kita kasih penjelasan sudah mungkin belum bisa menerima lah. Karena ini ya saya kasih solusi aja. Saya rekap siapa-siapa saja yang mau mendaftar. Mungkin di bulan Agustus saya suruh kembali. Karena saya banyak kenalan teman-teman panitia karnaval. Mau jadi guru setiap hari langsung jadi. Mau jadi dokter saat itu langsung. Bulan Agustus ya. Agustus tuh. Karena ada karnaval. Bener, itu kalau yang mintanya instan kayak gitu. Jadi profesor juga bisa dia. Bisa. Bener. Ya mudah-mudahan bukan jadi murid yang pakai celana merah baju putih, ya kaos kaki selutut, diikat rambut di belakang gitu ya. Nah itu gawat tuh jadi. Bahaya tuh. Iya. Nah sahabat kepo, kalau dengar cerita ini mungkin juga sahabat kepo juga pernah mengalami. Ya mungkin sebagian kisah itu sudah dialami ya, bagaimana ya pernik-pernik apa ya, kembang-kembang edapodik lah ya. Entah itu kembang pahit, entah itu yang manis gitu ya. Yang pasti itu akan ada lah, semua pernah mengalami. Ya. Jadi belum lengkap jadi seorang operator kalau belum pernah mengalami pahit manisnya ya apa namanya dicecer guru gitu ya. Benar. Nah, itu belum jadi operator. Belum lengkap itu. Belum lengkap. Baik, kayaknya sebenarnya kalau kita lanjut nih obrolan masih lama nih. Cuma ini udah besok pagi saya harus berangkat, harus balik ini ke Jakarta. Ini udah malam nih. Ya. Jadi obrolan kita mungkin cukup dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita sambung lagi. Ya, jangan cerita-cerita baru ya. Yang tidak harus selalu tentang validasi. Betul. Sebenarnya tadi saya benernya pengennya ceritanya tentang pengalaman-pengalaman yang enak gitu ya. Tapi tetap aja larinya ke validasi lagi. Ternyata pengalaman yang enak itu kalau validasinya oke. Gitu ya. Betul. Jadi nggak jauh dari validasi sebenarnya. Jadi kebahagiaan operator itu adalah kalau data orang lain valid. Betul. Iya. Valid, terbit KTP, terbayarkan. Dan itu semua data orang. Betul. Nggak ada yang data kita gitu ya. Nah, kecuali Mas Agus Eko lah. Ya, beda lah. Kok kan guru ya. Iya, guru Terus beda juga lagi. pendidik ya. Jadi bahagianya dua dia. Pada saat data rekannya valid, dia ikut bahagia, dan lebih bahagia lagi pada saat datanya valid. Tapi dia tidak akan sedih kalau data dia nggak valid.
karena data tetangganya valid. Nah, benar. Tapi kalau data dia valid, tetangganya tidak valid, mungkin lebih uring-uringan. Betul. Ya kan? Diskriminatif. Itu lebih parah itu ya. Karena kesannya, wah ini curang ya, gitu ya. Oke, itulah sahabat Kiko sekalian. Jadi mungkin obrolan kita, ngos-ngosan kita kali ini cukup ya. Ya kita petik saja hikmahnya dari teman-teman sekalian bahwa memang jadi operator itu tidak seenak yang dibayangkan orang, tidak seelit seperti yang orang-orang kira gitu ya. Nah, kan kesannya operator itu enggak juga gitu. Gajinya kecil. Ya kan? Nah, ya tadi ya gue lebih itulah ya. Jadi kalau ada yang bagus, ambil bagusnya, yang jelek jadi pelajaran kita untuk tidak dilakukan ya, dan tetap semangat ya, karena dengan semangat kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dengan semangat kita tidak mudah menyerah, dengan semangat kita tidak mengeluh atas segala kesulitan, dan dengan semangat pula kesuksesan biasanya mudah kita capai ya. Dan saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Memo. Oke, kalau mau diberhentiin panjang banget ini. Betul. Nggak ada habisnya. Kalau bahas tunjangan tuh. Makanya saya maunya itu ya semuanya apa-apa gitu, bukan satu.